Assalamualaikum, balik lagi sama gue Ilan Alkatiri. Di sini gue mau ngebahas tentang seputar tim nasional Indonesia. Jadi lagi banyak banget, heboh banget kabar tentang timnas Israel yang akan datang ke Indonesia. Ada demo, ada macam-macam. Ada pro kontra, ada beberapa opini yang akan gue sampaikan di sini satu persatu. Selain itu juga ada pemain timnas yang akan dinaturalisasi. Terus ada pemain senior yang ditarik untuk SEA Games. Banyak hal yang akan gue sampaikan di sini. Tapi gue akan lama-lama, gue akan singkat aja. Sebelumnya gue ngingetin kalian untuk like dulu video gue. Di like karena itu penting banget buat gue. Like lo menentukan rating video gue. Selain itu juga yang belum subscribe, di subscribe juga. Dan yang belum salat, salat dulu. Dahulukan salat, baru nonton video gue. Oke, gue mau langsung ke materinya. Jadi gue udah di sini udah mendengar banyak pihak komen kalian. Gue pernah nanya di TikTok gue. Gue bilang gimana pendapat lo tentang kedatangan Israel ke sini. Banyak banget. Komennya sampai hampir 400-an kalau nggak salah di TikTok gue. Banyak masukan dari kalian yang ini menjadi barometer gue untuk membawakan konten ini. Oke. Gue mau ngebahas tentang yang ormas demo dulu. Jadi kemarin ada ormas demo untuk menolak atau untuk apa gue kurang paham juga kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Penting untuk diketahui sebelum gue bahas ke materinya, penting untuk diketahui kalau timnas Israel itu bukan pertama kalinya datang ke Indonesia. Dulu pernah ada yang bulu tangkis, pernah ada juga panjat tebing, sama cabang olahraga lainnya lah. Dia juga pernah datang ke Indonesia, tapi mungkin sepak bola lebih besar, animonya lebih besar lagi, jadi itu menjadi perhatian khusus untuk beberapa pihak. Banyak juga yang menyandingkan gini, itu di Qatar buktinya bisa menolak Rusia nggak main. Itu sebenarnya bukan Qatar yang nolak. Jadi ada beberapa negara di Eropa, mungkin keseluruhannya, untuk mengajukan penolakan kepada UEFA dan diteruskan kepada FIFA. Akhirnya FIFA memutuskan kalau Rusia tidak dilibatkan di Piala Dunia Qatar. Jadi bukan Qatar yang menolak. Qatar nggak ada kekuatan, nggak ada daya dan upaya untuk bisa menolak satu hal di ajang sepak bola yang diselenggarakan oleh FIFA. Begitupun kita, begitupun Indonesia. Indonesia nggak bisa. Jadi lo mau tekan negara kayak apapun, nggak bisa Indonesia memutuskan untuk menolak salah satu negara datang ke Indonesia. Itu harus FIFA. Mungkin kalau negara se-Asia mengusulkan diajukan ke FIFA, mungkin FIFA bisa nolak, mungkin. Tapi kalau misalkan lu minta Indonesia nolak, nggak bisa. Karena nggak ada haknya. Ada juga yang mengusulkan gimana kalau timnas Israel main di negara tetangga, misalkan di Singapura atau Malaysia, nggak bisa juga. Yang ngadain Piala Dunianya Indonesia, jadi nggak mungkin itu bisa terjadi. Oke, gue mau ke yang berikutnya. Biarin aja datang, suruh datang aja ke sini. Ini pendapat orang ya. Biarin aja datang ke sini, nanti pas main kita bentangkan spanduk Free Palestine. Bagi gue itu lebih masuk di akal, karena rencana ini bukan cuman di Indonesia. Setiap kali Israel main di mana-mana, memang itu banyak banget spanduk seperti itu. Jadi itu sah-sah aja, itu hak untuk bersuara, nggak akan ada masalah. Tapi kalau untuk penolakan, kayaknya ini akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar dari sepak bola. Gue khawatirnya kayak gitu. Apalagi ini ajang yang gede banget, ajang Piala Dunia. Gue berharap kalau ini sukses diselenggarakan oleh Indonesia, dan kita dipercaya lagi. Syukur-syukur bisa Piala Dunia seniornya di Indonesia. Bayangin, udah dipercaya junior, kita tuh harusnya menjaga jangan sampai ada kejadian yang nggak diinginkan. Lu juga semua yang nonton gue, ingetin juga teman-teman lu yang mungkin belum sadar untuk menahan emosinya, atau disadarkan lah. Maksudnya jangan sampai ada sesuatu hal yang gesekan, yang nanti FIFA ngelihat kalau Indonesia ini nggak pantas jadi tuan rumah, yang akhirnya dampak paling gedenya itu kita bisa dicoret dari keanggotaan FIFA. Serem banget. Bisa jadi kita nggak boleh ikut ajang internasional, bisa jadi banyak banget takutnya. Gue takut banget kalau ada kejadian apa-apa. Jadi kita harus dari sekarang mendinginkan suasana. Jangan gue aja ya. Lu semua mendinginkan lingkaran-lingkaran lu semua. Syukur-syukur bisa semakin menyebar circle-nya, dan seluruh Indonesia bisa suasananya lebih adem lagi. Jadi gue berharap kalau acara ini sukses banget, insya Allah. Gue nggak mau buru-buru memberikan pendapat pribadi gue, karena ini isu yang sangat sensitif. Jadi gue menahan diri untuk memberikan pendapat. Silakan kalian memberikan pendapat di kolom komentar, boleh-boleh aja. Silahkan aja, tapi kalau gue lebih memilih untuk nggak berpendapat untuk terkait masalah hal ini. Kalian bisa menyimpulkan sendiri lah. Oke, ke kabar berikutnya. Hari ini
DPR sedang mengadakan rapat untuk proses mempercepat proses naturalisasi pemain timnas Indonesia, calon pemain timnas Indonesia. Ada siapa aja dia? Ada Justin Hubner, ada Ivar Jenner, ada satu lagi Rafael Struijk. Nah, itu dia 3 pemain yang calon main di Indonesia. Prosesnya cukup panjang. Harusnya ya kalau misalkan Indonesia butuh, prosesnya disegerakan gitu. Tapi nggak apa-apa. Kali ini memang DPR rapatnya dari kemarin. Hari ini kayaknya sih penuntasannya. Jadi biar buru-buru pemain ini bisa sah jadi warga Indonesia dan gabung di timnas di TC-nya. Karena ini ajang Piala Dunia. Jadi kita butuh. Gue bahkan berharap lebih banyak lagi naturalisasinya. Jadi syukur-syukur bisa tambah 3 orang lagi lah untuk naturalisasi di timnas Indonesia U20. Selain itu, ada 5 pemain yang berlabel timnas senior yang ditarik oleh Indra Safri untuk membela timnas di SEA Games. Siapa aja dia? Ada Egy, ada Witan, ada Ramadan Sananta, Rizky Ridho yang terakhir Arhan Pratama. Gue tadinya berpendapat gini, harusnya kalau SEA Games itu biasanya yang main anak-anak muda aja. Jadi yang senior jangan main. Ternyata pas gue lihat emang juga umurnya masih pada muda. Jadi suatu kebanggaan buat kita bahwa timnas senior kita pun masih diisi oleh anak-anak yang masih umur 20-an. Masih muda-muda banget. Jadi kalau dia main di U22 pun masih pada bisa sebenarnya. Tapi cuma 5 yang dipilih sama si Indra Safri ini, Coach Indra Safri untuk membela timnas di SEA Games. Jadi tahun ini memang ajangnya tim nasional. Jadi liga udah mulai agak kendor. Apalagi ada pertandingan yang bertabrakan dengan FIFA Matchday. Ada junior main juga, ada Piala Dunia. Pokoknya kita nonton timnas Indonesia puas banget lah. Gua harapin nggak perlu semuanya sukses, tapi paling nggak ada satu yang bisa membawa kita megang piala. Udah lama banget nggak ngeliat timnas Indonesia megang piala, jadi gue berharap banget di beberapa ajang ini kalau timnas Indonesia bisa megang piala. Amin. Oke, cukup sekian. Kalian komentar di bawah. Unek-unek kalian silahkan aja. Gue akan baca dan gue rajin banget bacain komentar-komentar karena kalau komentarnya keren gue jadiin bahan konten gue sebenarnya. Jadi komentar jangan lupa di like juga. Yang belum subscribe di subscribe juga. Yang belum sholat berarti abis nonton video gue baru lupa di sholat. Oke. Sekian video gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.